7 cara menghadapi kesendirian agar tidak kesepian. Kesendirian seringkali disalahpahami. Banyak orang mengira sendirian berarti kesepian, padahal keduanya tidak selalu sama. Ada orang yang dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa hampa. Ada juga yang sendirian, tapi hatinya tenang. Perbedaannya bukan pada jumlah orang di sekitar kita, melainkan pada hubungan yang kita miliki dengan diri sendiri. Kesepian muncul bukan karena kita sendirian, tapi karena kita merasa terputus. Terputus dari makna, dari tujuan, atau bahkan dari diri kita sendiri. Maka, menghadapi kesendirian bukan soal mencari keramaian, melainkan belajar hadir secara utuh dalam hidup kita sendiri. Berikut 7 cara menghadapi kesendirian agar ia tidak berubah menjadi kesepian. Pertama, berhenti memusuhi kesendirian. Banyak orang melawan kesendirian seolah-olah ia adalah musuh. Kita mengisinya dengan kebisingan, kesibukan berlebihan, atau hubungan yang tidak sehat, hanya agar tidak sendirian. Padahal, selama kita memusuhi kesendirian, kita tidak pernah benar-benar bebas darinya. Kesendirian tidak datang untuk menghukummu, ia datang sebagai ruang untuk bernapas, berpikir, dan mengenal dirimu sendiri tanpa gangguan. Ketika kamu berhenti melabeli kesendirian sebagai sesuatu yang salah, perasaanmu terhadapnya perlahan berubah. Ia tidak lagi menakutkan, tapi menjadi netral. Dan dari kenetralan itu, ketenangan bisa tumbuh. Kedua, bangun hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Kesepian seringkali muncul karena kita tidak nyaman berada bersama diri sendiri. Kita tidak tahu harus berbuat apa ketika sendirian. Kita tidak terbiasa mendengarkan pikiran kita sendiri tanpa distraksi. Cobalah mulai mengenal dirimu sebagai teman, bukan sebagai masalah yang harus diperbaiki. Dengarkan apa yang kamu pikirkan, sadari apa yang kamu rasakan, tanpa menghakimi, tanpa memaksa harus langsung baik-baik saja. Ketika kamu bisa duduk bersama dirimu sendiri tanpa merasa gelisah, kesepian kehilangan kekuatannya untuk menyakiti. Ketiga, isi kesendirian dengan makna, bukan sekedar hiburan. Hiburan bisa mengalihkan, tapi makna menguatkan. Mengisi waktu dengan media sosial, tontonan tanpa henti, atau kesibukan kosong mungkin membuatmu tidak merasa sepi sesaat, tapi tidak pernah benar-benar mengenyangkan batin. Cobalah isi kesendirian dengan hal-hal yang memberimu rasa hidup. Membaca, menulis, belajar sesuatu yang baru. Merawat tubuh, berjalan tanpa tujuan sambil berpikir, aktivitas sederhana yang dilakukan dengan kesadaran penuh seringkali jauh lebih menenangkan daripada hiburan yang berisik. Keempat, sadari bahwa kesepian adalah sinyal, bukan identitas. Merasa kesepian tidak berarti kamu orang yang kesepian. Ia hanyalah sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Bisa jadi kamu butuh koneksi yang lebih jujur, bukan sekedar kehadiran fisik orang lain. Daripada menyalahkan diri sendiri, tanyakan dengan lembut, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Didengarkan, dipahami, diterima. Pertanyaan ini membawamu lebih dekat pada solusi yang sehat, bukan pelarian sementara. Kelima, bangun rutinitas yang memberi struktur. Kesendirian sering terasa berat ketika hari-hari kita tidak memiliki arah. Bangun, menjalani hari tanpa pola, lalu tidur dengan perasaan kosong. Rutinitas sederhana bisa menjadi jangkar yang menenangkan. Tidak perlu rumit, bangun di waktu yang sama, merawat diri di pagi hari, menyisihkan waktu untuk bergerak, berpikir, dan beristirahat. Struktur memberi rasa stabil, dan stabilitas membantu pikiran merasa aman meski kamu sendirian. Keenam, pilih koneksi yang berkualitas, bukan sekedar ramai. Menghadapi kesendirian bukan berarti menutup diri dari orang lain, tapi penting untuk memilih koneksi dengan sadar. Hubungan yang dangkal dan melelahkan seringkali justru memperparah rasa kesepian. Satu percakapan jujur lebih berharga daripada banyak interaksi kosong. Satu orang yang benar-benar hadir lebih menenangkan daripada banyak orang yang hanya lewat. Dan ketika kamu tidak menemukan itu, tidak apa-apa untuk tetap sendirian sementara, daripada bersama tapi merasa tidak terlihat. Ketujuh, pahami bahwa kesendirian adalah fase, bukan hukuman. Tidak semua fase hidup dipenuhi kebersamaan. Ada masa di mana kita memang perlu berjalan sendiri. Bukan karena kita gagal, tapi karena hidup sedang membentuk kita. Banyak orang menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengenal dirinya justru di fase sendirian. Ketika kamu melihat kesendirian sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai kesalahan, beban emosionalnya berkurang. Kamu tidak lagi terburu-buru keluar darinya, tapi belajar bertumbuh di dalamnya.
Pada akhirnya, kesendirian tidak harus berujung pada kesepian. Ia bisa menjadi tempat pulang, tempat kamu belajar menerima dirimu apa adanya, tempat kamu membangun ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Dan ketika suatu hari kebersamaan datang kembali, kamu tidak datang dengan kekosongan yang ingin diisi, tapi dengan keutuhan yang ingin dibagikan. Kesendirian juga mengajarkan satu hal penting yang jarang kita sadari, bahwa kita tidak selalu membutuhkan jawaban. Kita hanya membutuhkan kehadiran. Kehadiran untuk diri sendiri. Banyak orang merasa kesepian karena hidupnya terus diarahkan keluar, mencari validasi, perhatian, atau pengakuan tanpa pernah benar-benar kembali ke dalam. Ketika kamu sendirian, kamu diberi kesempatan untuk hadir sepenuhnya tanpa peran apapun. Kamu tidak perlu menjadi menyenangkan, tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Dan justru di ruang inilah, banyak orang mulai menemukan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan saat hidupnya terlalu ramai. Ada momen-momen hening yang terasa canggung di awal, sunyi yang membuat pikiran berisik. Kenangan lama muncul, kekhawatiran datang satu persatu. Tapi jika kamu tidak langsung melarikan diri dari momen itu, kamu akan menyadari bahwa hening tidak berniat menyakitimu. Ia hanya membuka pintu agar kamu melihat apa yang selama ini kamu hindari. Kesendirian memberi kesempatan untuk menyembuhkan luka yang tidak sempat dirawat. Luka karena terlalu sering mengalah. Luka karena terlalu sibuk membahagiakan orang lain. Luka karena tidak pernah benar-benar bertanya pada diri sendiri, aku baik-baik saja atau tidak? Dalam kesendirian, pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan untuk menyudutkanmu, tapi untuk membantumu pulih. Ketika kamu mulai terbiasa sendiri, kamu juga akan menyadari perubahan kecil dalam caramu memandang hidup. Kamu tidak lagi panik ketika tidak ada pesan masuk. Kamu tidak lagi merasa hari itu sia-sia hanya karena tidak bertemu siapapun. Kamu mulai menemukan kepuasan dari hal-hal sederhana. Menyelesaikan satu pekerjaan kecil, menikmati waktu tenang, atau sekedar bernapas tanpa tergesa-gesa. Kesepian seringkali muncul bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada keterhubungan yang tulus. Dan keterhubungan yang paling dasar adalah hubungan dengan diri sendiri. Jika hubungan itu rapuh, seberapapun banyak orang di sekitarmu, rasa kosong tetap ada. Tapi jika hubungan itu kuat, kesendirian tidak lagi terasa menakutkan. Ada fase ketika kamu mulai merasa cukup dengan dirimu sendiri. Bukan dalam arti menutup diri dari dunia, tapi dalam arti tidak lagi merasa kurang. Kamu tidak lagi mencari orang lain untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berbagi keutuhan. Perubahan ini sangat halus, tapi dampaknya besar pada kualitas hidupmu. Kesendirian juga mengajarkanmu batas. Kamu jadi lebih sadar kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Kamu tidak lagi memaksakan diri hadir di tempat yang membuatmu merasa kecil. Kamu tidak lagi bertahan di hubungan yang menguras energi hanya demi tidak sendirian. Kamu belajar bahwa sendirian dengan tenang jauh lebih sehat daripada bersama, tetapi merasa terasing. Di titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa kesendirian bukan sesuatu yang harus diatasi, melainkan sesuatu yang bisa dijalani. Ia bukan masalah yang menunggu solusi, tapi fase yang menunggu pemahaman. Semakin kamu melawannya, semakin berat rasanya. Semakin kamu menerimanya, semakin ringan langkahmu. Dan ini penting untuk diingat, kesendirian tidak akan berlangsung selamanya. Seperti fase hidup lainnya, ia datang dan pergi. Tapi apa yang kamu bangun selama fase ini, kedewasaan, ketenangan, kepercayaan pada diri sendiri, akan tinggal lebih lama daripada rasa sepinya. Ketika suatu hari kamu kembali berada di tengah kebersamaan, kamu akan hadir dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi bergantung, kamu tidak lagi takut ditinggalkan. Kamu tidak lagi kehilangan dirimu demi diterima. Karena kamu tahu, bahkan ketika sendiri, kamu mampu berdiri dengan utuh. Itulah inti menghadapi kesendirian agar tidak kesepian. Bukan dengan melarikan diri darinya, tetapi dengan menjadikannya ruang untuk bertumbuh. Ruang untuk memahami bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian selama kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri. Dan jika hari ini kamu sedang berada di fase itu, sendirian, hening, dan terasa berat, ingat satu hal, ini bukan akhir, ini adalah proses. Proses menjadi lebih kuat, lebih jujur, dan lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya.
Kesendirian tidak selalu meminta kamu untuk ditemani. Kadang ia hanya meminta kamu untuk hadir. Ada satu hal yang sering kita pelajari terlalu lambat. Kesendirian bukan tentang tidak punya siapa-siapa, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan waktu ketika tidak ada orang lain yang melihat. Di saat itulah kejujuran muncul. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik peran sosial, kesibukan, atau tawa yang dipaksakan. Yang tersisa hanyalah dirimu dan cara kamu menemani dirimu sendiri. Pada awalnya ini terasa berat. Banyak orang baru menyadari betapa jarangnya mereka benar-benar sendirian dengan pikiran mereka sendiri. Begitu tidak ada distraksi, pikiran langsung dipenuhi perbandingan, penyesalan, dan pertanyaan yang lama tertunda. Tapi kesendirian bukan penyebab semua itu. Ia hanya membuka tirai agar kamu melihat apa yang memang sudah lama ada. Jika kamu bertahan sebentar, tanpa menghakimi dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa pikiran yang berisik itu perlahan melelahkan dirinya sendiri. Emosi yang awalnya kuat akan meredah, dan di balik semua itu, ada keheningan yang lebih dalam. Keheningan yang tidak kosong, tetapi penuh penerimaan. Kesendirian juga mengajarkan kita tentang ritme. Ketika tidak ada orang lain yang menentukan jadwal, kamu mulai mendengar tubuh dan pikiranmu dengan lebih jujur. Kamu tahu kapan lelah, kapan perlu berhenti, kapan perlu bergerak. Ini adalah bentuk kebebasan yang jarang dibicarakan. Kebebasan untuk hidup sesuai ritmemu sendiri. Dalam kesendirian, kamu juga belajar membedakan antara kebutuhan dan kebiasaan. Apakah kamu benar-benar butuh ditemani, atau kamu hanya terbiasa tidak sendirian? Apakah kamu benar-benar ingin berbicara, atau kamu hanya takut dengan keheningan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang untuk menyalahkanmu, tetapi untuk membantu kamu hidup dengan lebih sadar. Ada hari-hari ketika kesendirian terasa ringan, ada juga hari-hari ketika ia terasa berat kembali. Itu wajar. Menghadapi kesendirian bukan perjalanan lurus ke arah baik-baik saja, ia naik turun. Dan tidak apa-apa jika suatu hari kamu merasa kuat, lalu di hari lain merasa rapuh. Keduanya adalah bagian dari proses yang sama. Yang penting adalah kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri di hari-hari yang berat itu. Kamu tetap hadir, kamu tetap merawat dirimu meski tidak ada yang menyemangati. Kamu tetap menjalani hari meski terasa sunyi. Tindakan-tindakan kecil ini, bangun, mandi, makan, bergerak, adalah bentuk keberanian yang sering diremehkan. Kesendirian juga membuatmu lebih peka terhadap kualitas hubungan. Ketika kamu sudah terbiasa sendiri, kamu tidak lagi mudah tertarik pada kebersamaan yang kosong. Kamu tidak lagi bertahan hanya demi ada seseorang. Kamu mulai memilih dengan lebih bijak siapa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu dan siapa yang sebaiknya tetap di luar. Ini bukan berarti kamu menjadi tertutup, justru sebaliknya, kamu menjadi lebih jujur. Kamu tidak lagi mencari orang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kehidupan yang sudah kamu bangun. Dan hubungan yang lahir dari keutuhan selalu terasa lebih tenang dan sehat. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk sendiri tanpa merasa sepi. Kekuatan untuk berkata, aku baik-baik saja dengan diriku sendiri. Bukan dalam arti sombong atau menutup diri, tetapi dalam arti tidak lagi bergantung pada validasi eksternal untuk merasa bernilai. Ketika kamu sampai di titik ini, kesendirian tidak lagi terasa seperti hukuman. Ia terasa seperti rumah sementara, tempat kamu beristirahat dari dunia, tempat kamu menyusun ulang pikiran, tempat kamu kembali mengenal apa yang penting dan apa yang tidak. Dan dari rumah sementara ini, kamu melangkah kembali ke dunia dengan cara yang berbeda, lebih tenang, lebih sadar, lebih utuh. Kamu tidak lagi terburu-buru mencari kebersamaan, tapi juga tidak menolaknya. Kamu terbuka tanpa merasa kosong. Menghadapi kesendirian agar tidak kesepian, bukan tentang menghilangkan rasa sepi sepenuhnya. Rasa sepi akan selalu datang sesekali, karena kita manusia. Yang berubah adalah caramu menyikapinya. Kamu tidak lagi panik, kamu tidak lagi merasa ada yang salah denganmu. Kamu tahu, perasaan itu akan lewat. Dan ketika ia lewat, yang tertinggal adalah kamu, seseorang yang telah belajar hadir untuk dirinya sendiri, bahkan di saat dunia terasa sunyi. Itulah kekuatan terbesar dari kesendirian yang dijalani dengan sadar. Ia tidak membuatmu menjauh dari hidup. Ia justru mendekatkanmu pada hidup yang lebih jujur dan bermakna.
Pada akhirnya, kesendirian mengajarkanmu satu pelajaran yang sangat sunyi tapi penting, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Ia seringkali tumbuh dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika tidak ada siapapun yang menyaksikan. Dari cara kamu berbicara pada dirimu di saat lelah, dari cara kamu memaafkan diri sendiri atas hari-hari yang tidak berjalan sesuai rencana. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi takut pulang ke tempat yang sepi. Kamu tidak lagi merasa harus selalu mengisi waktu agar hari terasa berarti. Kamu bisa duduk dalam diam, menikmati waktu berjalan tanpa rasa gelisah. Dan kesadaran ini tidak datang karena hidupmu tiba-tiba sempurna, tetapi karena kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu ramai. Kesendirian juga membantumu membangun kepercayaan pada diri sendiri. Ketika kamu terbiasa menghadapi hari sendirian, kamu mulai tahu bahwa kamu mampu bertahan, bahwa kamu bisa mengambil keputusan, bahwa kamu bisa menghibur dirimu sendiri tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Kepercayaan ini tumbuh pelan, tapi dampaknya besar pada cara kamu menjalani hidup. Kamu menjadi lebih mandiri secara emosional. Bukan berarti kamu tidak membutuhkan orang lain, tetapi kamu tidak runtuh ketika mereka tidak ada. Kamu tidak lagi menggantungkan suasana hatimu sepenuhnya pada respons orang lain. Kamu belajar menstabilkan dirimu dari dalam. Dalam kesendirian, kamu juga belajar tentang kejujuran. Tidak ada lagi topeng yang perlu dipakai. Tidak ada peran yang harus dijaga. Kamu boleh mengakui rasa lelah tanpa merasa lemah. Kamu boleh mengakui kesedihan tanpa harus menjelaskannya pada siapapun. Kejujuran ini memberi ruang bernafas bagi batin yang selama ini terlalu sering menekan diri. Kesendirian membuatmu lebih menghargai kebersamaan yang tulus. Kamu tidak lagi asal menerima ajakan hanya demi tidak sendirian. Kamu lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Dan ketika kamu akhirnya berbagi waktu dengan orang lain, kehadiranmu lebih utuh. Karena kamu datang bukan untuk diisi, tetapi untuk berbagi. Ada hari-hari ketika kesendirian terasa seperti jeda yang menyelamatkan. Jeda dari tuntutan sosial, jeda dari kebisingan opini, jeda dari perbandingan yang melelahkan. Di jeda ini, kamu bisa mengatur ulang hidupmu dengan lebih jujur apa yang ingin kamu pertahankan dan apa yang perlu kamu lepaskan. Pelan-pelan, kamu mulai menyadari bahwa kesepian tidak selalu muncul karena tidak ada orang. Ia muncul ketika kita menjauh dari diri sendiri. Dan sebaliknya, ketenangan seringkali hadir ketika kita kembali menjalin hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Ketika kamu bisa menemani dirimu sendiri dengan penuh perhatian, kesendirian berubah makna. Ia tidak lagi terasa sebagai kekurangan, tetapi sebagai ruang aman. Ruang di mana kamu tidak perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Dan mungkin, di titik ini, kamu memahami bahwa menghadapi kesendirian agar tidak kesepian bukan tentang mencari cara untuk selalu merasa bahagia. Ini tentang belajar berdamai dengan semua perasaan yang dating, senang, hampa, tenang, atau lelah, tanpa harus lari darinya. Kesendirian bukan akhir dari hubunganmu dengan dunia. Ia adalah awal dari hubungan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Dari hubungan inilah, kamu akan melangkah ke dunia dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih tenang. Jika hari ini kamu masih berada di fase ini sendirian, pelan dan terasa sunyi, ingatlah bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang penting di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak selalu terlihat dari luar, tetapi akan terasa dalam jangka panjang. Karena seseorang yang mampu menemani dirinya sendiri dengan baik, tidak akan mudah merasa kesepian kemanapun ia melangkah. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai menyadari bahwa kesendirian perlahan membentuk caramu memandang hidup. Kamu tidak lagi melihat hari sebagai sesuatu yang harus diisi penuh agar terasa layak. Kamu mulai menghargai hari yang berjalan biasa, tanpa kejadian besar, tanpa cerita dramatis. Hari-hari seperti itu dulu mungkin terasa kosong, sekarang justru terasa stabil. Kesendirian mengajarkanmu untuk tidak selalu bereaksi. Ketika tidak ada orang lain yang memberi umpan emosional, kamu belajar menahan diri. Kamu tidak lagi tergesa-gesa merespons perasaan dengan tindakan. Kamu memberi jarak antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan. Jarak inilah yang membuatmu lebih tenang dan lebih bijak. Di dalam jarak itu, kamu mulai memahami bahwa tidak semua perasaan membutuhkan solusi. Beberapa hanya ingin dirasakan, lalu dilepas. Kesepian, misalnya, tidak selalu harus diatasi. Kadang ia hanya ingin ditemani dengan kesadaran, bukan dilawan dengan keramaian palsu. Kesendirian juga membuatmu lebih peka terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai mengenali pola-pola emosionalmu. Kamu tahu kapan pikiranmu cenderung berlebihan, kapan hatimu sedang rapuh, kapan tubuhmu meminta istirahat. Kesadaran ini jarang tumbuh di tengah keramaian.
karena keramaian sering menenggelamkan suara-suara halus dari dalam. Pelan-pelan, kamu berhenti menganggap kesendirian sebagai tanda bahwa ada yang salah dengan hidupmu. Kamu melihatnya sebagai fase yang sah seperti fase-fase lain dalam hidup. Ada masa membangun, ada masa menunggu, ada masa bergerak cepat, ada masa melambat. Kesendirian sering datang di fase melambat, dan itu tidak perlu disesali. Dalam fase ini, kamu belajar memberi makna tanpa penonton. Kamu melakukan hal-hal baik untuk dirimu sendiri tanpa perlu dilihat orang lain. Kamu menjaga tubuhmu bukan untuk dipuji, tapi karena kamu peduli. Kamu menjaga pikiranmu bukan untuk terlihat kuat, tapi karena kamu ingin hidup dengan lebih jernih. Tindakan-tindakan ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar pada rasa utuh di dalam dirimu. Kesendirian juga mengajarkanmu untuk tentang batas yang sehat. Kamu tidak lagi merasa harus selalu tersedia. Kamu tidak merasa bersalah ketika memilih diam. Kamu tidak merasa harus menjelaskan pilihan hidupmu kepada semua orang. Kamu mulai menyadari bahwa menjaga jarak bukan berarti membenci, dan memilih sendiri bukan berarti menolak dunia. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi iri pada kehidupan orang lain seperti dulu. Kamu tidak lagi terlalu sibuk membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Kamu tahu bahwa setiap orang berjalan dengan ritme masing-masing. Dan kamu mulai percaya bahwa ritmemu juga valid, meski lebih pelan, lebih sunyi, atau lebih berbeda. Kesendirian membuatmu berdamai dengan ketidaksempurnaan. Ketika tidak ada tuntutan sosial, kamu tidak lagi merasa harus selalu produktif, selalu bahagia, atau selalu berkembang. Kamu memberi dirimu izin untuk menjadi manusia biasa yang kadang lelah, kadang bingung, kadang tidak tahu harus kemana. Dan izin ini justru membuatmu lebih kuat, bukan lebih lemah. Kamu juga mulai memahami bahwa kesepian seringkali muncul dari ekspektasi yang tidak realistis. Kita berharap orang lain selalu hadir, selalu mengerti, selalu tersedia. Padahal setiap orang punya hidupnya sendiri. Ketika ekspektasi itu dilepaskan, ruang batin terasa lebih lega. Dalam kesendirian, kamu belajar menikmati kehadiran tanpa tuntutan. Kamu tidak lagi menuntut dirimu untuk selalu merasa nyaman. Kamu menerima bahwa ada hari yang terasa hampa, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak menilai hari itu sebagai kegagalan. Kamu membiarkannya berlalu seperti cuaca yang berubah. Ada perubahan besar dalam caramu memandang hubungan. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, tapi seseorang yang bisa berjalan berdampingan dengan hidup yang sudah kamu bangun. Kamu tidak lagi takut kehilangan karena kamu tahu kamu mampu berdiri sendiri. Dan dari kemampuan ini, hubungan yang lebih sehat bisa tumbuh. Kesendirian juga melatih kesabaran. Kamu belajar bahwa tidak semua hal perlu terjadi sekarang. Tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami setelah waktu berjalan. Kesabaran ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kamu tidak terus-menerus menekan diri untuk sampai ke tujuan tertentu. Pada suatu titik, kamu mungkin akan menyadari bahwa kesendirian telah memberimu sesuatu yang sangat berharga. Rasa aman yang tidak bergantung pada siapapun. Rasa aman yang datang dari mengetahui bahwa kamu bisa menghadapi hari, bahkan ketika dunia terasa sunyi. Rasa aman ini tidak membuatmu menutup diri, justru sebaliknya. Ia membuatmu lebih terbuka tanpa rasa takut berlebihan. Kamu tidak lagi mendekat karena takut sendirian, dan tidak lagi menjauh karena takut terluka. Kamu hadir dengan kesadaran penuh. Kesendirian tidak menghilangkan kebutuhanmu akan orang lain, tapi ia membersihkan alasan-alasan yang keliru. Kamu tidak lagi menjalin hubungan karena takut, tapi karena ingin. Kamu tidak lagi bertahan karena sepi, tapi karena merasa selaras. Dan mungkin di titik ini, kamu akan melihat kembali masa-masa awal kesendirianmu dengan pandangan yang berbeda. Apa yang dulu terasa berat, kini terasa sebagai fondasi. Fondasi untuk hidup yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih utuh. Menghadapi kesendirian agar tidak kesepian bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sepi. Ini tentang membangun hubungan yang cukup kuat dengan diri sendiri, sehingga kehadiran atau ketidakhadiran orang lain tidak lagi menentukan nilai hidupmu. Ketika kamu mampu menemani dirimu sendiri dengan penuh perhatian, kesendirian tidak lagi menjadi ancaman. Ia menjadi bagian dari hidup yang kamu pahami, kamu terima, dan kamu jalani dengan kepala tegak dan hati yang lebih lapang. Dan dari sanalah kamu melangkah ke hari-hari berikutnya, tidak lagi takut sendiri,
Tidak lagi haus akan keramaian, tetapi cukup sadar untuk hidup dengan tenang apapun keadaannya. Pada akhirnya, kesendirian bukan sesuatu yang harus kamu takuti. Ia bukan tanda bahwa hidupmu gagal, bukan bukti bahwa kamu tertinggal. Kesendirian hanyalah ruang, dan seperti semua ruang, ia bisa terasa menakutkan jika kita belum terbiasa berada di dalamnya. Tapi ketika kamu belajar hadir untuk dirimu sendiri, kesendirian perlahan berubah makna. Ia tidak lagi kosong, tidak lagi sunyi dengan cara yang menyakitkan. Ia menjadi tempat di mana kamu bisa bernafas tanpa tekanan, berpikir tanpa distraksi, dan merasa cukup tanpa harus dibuktikan kepada siapapun. Kamu tidak harus selalu kuat, kamu tidak harus selalu merasa baik-baik saja. Yang penting, kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri di hari-hari yang terasa sepi. Karena selama kamu masih menemani dirimu dengan jujur dan penuh perhatian, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kesendirian tidak menutup pintu kebersamaan, ia hanya mengajarkanmu untuk tidak masuk ke hubungan dari rasa takut. Suatu hari ketika kebersamaan itu datang, kamu akan hadir bukan untuk diisi, tapi untuk berbagi. Bukan karena kamu takut sendiri, tapi karena kamu sudah utuh. Jika hari ini kamu sedang berada di fase sendirian, berjalan pelan dan terasa sunyi, percayalah, ini bukan akhir, ini adalah proses. Proses mengenal dirimu lebih dalam, proses membangun ketenangan yang tidak mudah runtuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga setelah video ini, kamu bisa memandang kesendirian dengan cara yang lebih lembut dan menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang.